Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan channel pembelajaran, channel yang terasiasa akan memberikan penayangan tentang seputar pendidikan dan pembelajaran. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, untuk dapat senantiasa mengikuti atau melaksanakan tugas keseharian kita dengan baik. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini channel Guruta kembali akan menayangkan sebuah materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khusus untuk kelas 10 di semester genap ini. Kita mengambil kompetensi dasar, yaitu menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pokok bahasan adalah konsep wawasan Nusantara. Siswa sekalian dimanapun kalian berada, konsep wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bisa memiliki sebuah estimasi atau bayangan yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi dengan konsep wawasan Nusantara. Tentu kita akan melihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan negara kita ini, negara tercinta, tetap menjadi sebuah negara yang bersatu di dalam konteks wawasan Nusantara yang kita pahami secara bersama, sehingga negara kita ini akan tetap terjaga dan lestari. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus, yaitu menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, siswa sekalian, adalah tentang tujuan pembelajaran. Dalam masa pandemi atau COVID-19, kita tentu masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Melalui informasi serta menonton video pembelajaran, baik melalui grup WA, ini peserta didik diminta untuk menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah konsep wawasan Nusantara. Siswa sekalian, jadi yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah menyangkut tentang konsep wawasan Nusantara. Arti pentingnya wawasan Nusantara, secara etimologis, wawasan Nusantara mengandung dua unsur, yaitu kata wawasan dengan Nusantara. Wawasan adalah berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa berarti tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Wawasan dipahami sebagai tujuan, pandangan, dan penglihatan. Wawasan juga berarti cara melihat dan cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari dua unsur kata nusa dan antara. Nusa artinya kesatuan kepulauan, sedangkan antara menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, dan dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 memberikan sebuah pengertian bahwa wawasan Nusantara adalah sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Konsep wawasan Nusantara, kita melihat secara histori, Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh sejumlah bangsa asing. Salah satu cara yang digunakan penjajah untuk menguasai Nusantara kita kenal dengan istilah politik divide and impera, yang lantas memicu konflik sesama bangsa. Ini salah satu politik yang dipergunakan para penjajah untuk memecah belah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957, lahirlah Deklarasi Juanda yang mengusung konsep wawasan Nusantara. Dapat dikatakan sebagai sebuah cikal bakal tentang negara kesatuan dalam bentuk integrasi. Usaha untuk memperjuangkan konsep wawasan Nusantara ditempuh melalui forum regional dan internasional, hingga pada akhirnya konsep tersebut diterima secara konsensus oleh seluruh bangsa di dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, akhirnya wawasan Nusantara kemudian juga dipakai sebagai hukum internasional baru yang tercantum dalam United Nations Convention of the Law of the Sea, atau yang kita singkat dengan UNCLOS, tahun 1982. Siswa sekalian, dengan Deklarasi Juanda, negara kita semakin luas, laut kita semakin luas. Karena kenapa? Ada penambahan jumlah luas laut kita setelah diberlakukannya Deklarasi Juanda. Siswa sekalian, dengan pemberlakuan ketentuan dalam Deklarasi Juanda, berarti laut tidak boleh lagi dianggap sebagai pemisah antara satu wilayah di dalam Indonesia, melainkan media yang menyatukan pulau dan wilayah Indonesia. Kemudian dari aspek geografis, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Siswa sekalian, berikutnya kita kaji sedikit tentang asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kita kenal dengan asas kepentingan bersama. Nah, bangsa Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dalam proses perjuangan mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini asas kepentingan bersama juga dapat diterapkan dalam masa pembangunan. Asas yang kedua yaitu asas keadilan. Bangsa Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya, kepentingan umum atau kepentingan nasional harus di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Berikutnya, asas kejujuran. Kejujuran
Dalam bertindak maupun berpikir merupakan hal yang sangat penting. Lantaran itu, kehendak dan tindakan harus sesuai fakta dan tidak melanggar ketentuan hukum demi kemajuan bersama. Berikutnya, siswa sekalian, yaitu asas solidaritas. Asas solidaritas ini dalam konsep wawasan Nusantara bisa disebut sebagai kepedulian terhadap orang lain, serta rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas. Solidaritas diterapkan dengan tetap mengusung sikap saling memahami dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Nah, asas solidaritas ini adalah sesuatu hal yang sangat mendasar untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk membangun negara kita yang sangat luas ini, yang tentunya sangat beraneka ragam. Berikutnya, siswa sekalian, yaitu asas kerjasama. Asas kerjasama ini adalah kesadaran tentang tujuan dan kepentingan yang sama, tentu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bekerja sama. Kerjasama dapat diwujudkan dengan koordinasi antar elemen masyarakat maupun menerapkan sifat gotong royong dan saling membantu. Salah satu asas yang sangat menjadi perhatian buat kita semua untuk membangun negara kesatuan Republik ini dengan konteks wawasan Nusantara, yaitu asas kesetiaan. Kesetiaan menjadi salah satu pilar utama dalam asas wawasan Nusantara. Persatuan dan kesatuan tak bisa terwujud tanpa dilandasi kesetiaan. Hal itu dapat diwujudkan dengan kesetiaan untuk melaksanakan segala keputusan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Siswa sekalian, demikian sekilas penjelasan umum tentang konsep wawasan Nusantara. Saya yakin bahwa materi ini sangat terbatas, dan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan siswa sekalian tentang wawasan Nusantara, itu dapat dilakukan dengan cara memperbanyak atau memperluas konsep-konsep atau sumber-sumber yang lain untuk dapat menambah wawasan siswa sekalian. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.